Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Anastasa. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining, tugas 7 data mining. Oke, di sini nama saya Dandi Anastasa, NIM saya 1703015184. Saya pada data mining kelas 6A. Oke, di sini pada materi pertama yaitu materi pendahuluan ya, materi pendahuluan. Oke, pada materi pertama yaitu pengantar dan silabus atau pendahuluan. Oke, di sini saya mengambil referensi dari modul pada gambar di sini untuk menentukan soal 1 sampai dengan soal 5 pada materi 1. Oke, pada soal tadi itu apa itu data cleansing? Data cleansing itu untuk menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten. Oke, soal kedua itu apa itu data integrasi dalam data mining? Data integrasi adalah tempat di mana banyak sumber data dapat digabungkan. Untuk soal 3, apa itu data mining? Data mining merupakan proses penting di mana menetapkan intelligent methods untuk mengekstrak pola data dalam bentuk statistika maupun sistem matematika. Soal keempat itu apa itu knowledge presentation? Knowledge presentation itu tempat di mana teknik visualisasi dan representasi pengetahuan digunakan untuk menyajikan pengetahuan yang ditambang atau mining kepada user. Jadi data yang ditambang itu menghasilkan sebuah knowledge presentation, knowledge representation orang ini dari sebuah penggalian data. Oke, soal kelima, apa itu data selection? Data selection adalah tempat untuk mengambil data yang relevan dengan tugas analisis dari database. Oke, pada materi pertama ini saya mengambil referensi dari buku De Morgan Kaufman Series Data Management System Jiawe Han Michelin. Oke, sekarang untuk esainya. Di sini esainya saya akan menjelaskan semua peranan pada data mining itu. Sebutkan 6 task atau tugas dalam data mining. Dalam data mining itu ada tugas classification, regression, clustering, summarization, dependency modeling, sama change and deviation detection. Oh ya, ini sama seperti materi pertama tadi. Saya mengambilnya dari buku referensi buku De Morgan Kaufman, The Series in Data Management System Jiawe and Michelin. Pada materi kedua, di sini soal pertamanya itu sebutkan mana yang bukan nama lain dari data mining. Oke, seperti yang diketahui, data mining itu memiliki banyak nama lainnya, seperti knowledge discovery database (KDD), pattern analysis, business analysis, business intelligence, dan lain-lainnya. Di sini yang tidak termasuk dalam nama lainnya itu data warehouse. Karena data warehouse itu merupakan tempat penyimpanan datanya. Ini walaupun namanya nama lain dari data mining, tapi dia memiliki pengertian yang berbeda-beda. Untuk soal yang kedua, jelaskan mana yang benar dari hubungan kalimat ini. Oke, di sini saya memberikan contoh soal yang sama seperti kuis, yaitu the most valuable retailer has no inventory. Berarti suatu website yang terkenal yang tidak website retail, website pembelanjaan itu, yang tidak mempunyai inventory yang berupa kasat mata ya. Contohnya itu Alibaba. Untuk Google ini dia nggak main di retail ya, Airbnb juga, Uber juga. Oke, untuk soal yang ketiga itu jelaskan mana yang benar dari hubungan kalimat ini. The words let's accommodation provider own real estate. Oke, di sini jawabannya adalah Airbnb, karena
dia yang terbesar di dunia dan dalam akomodasi provider. Soal keempat, menjelaskan mana yang benar dari hubungan kalimat ini. The words let's taxi company owns no free child. Di sini jawabannya Uber, karena tidak mungkin Google ya. Google bukan perusahaan taksi, Alibaba juga, Airbnb juga sama. Di sini jawabannya Google. Yang kelima itu jelaskan mana yang benar dari hubungan kalimat ini. The words let's media to advertising company creates no content. Di sini ya jawabannya Google, karena kita tidak perlu membuat konten untuk melakukan aksesnya. Alibaba bukan, Instagram bukan, karena kita membutuhkan sebuah konten. YouTube juga sama. Di sini saya mendapatkan referensi dari modul data mining session 2. Untuk esainya menjelaskan mengenai text mining. Sebelumnya pada pilihan gandanya itu data mining ya. Sekarang saya menjelaskan tentang text mining. Text mining itu yaitu mengolah data tidak terstruktur dalam bentuk teks, web, sosial media dan sebagainya. Lalu pengertian kedua itu menggunakan metode text processing untuk mengkonversi data tidak terstruktur menjadi terstruktur, kemudian diolah dengan data mining. Sekarang lanjut ke materi 3 soal pertama. Apa yang dimaksud atribut di bidang data mining? Dalam data mining itu, atribut itu berarti yaitu data field yang merepresentasikan karakteristik atau fitur dari objek data. Kalau ini nggak mungkin ya, suatu kunci menghubung antara beberapa tabel. Ini merupakan foreign key atau kunci unik. Kalau dalam RapidMiner namanya itu join, untuk menghubungkan dua buah tabel ke dalam satu port dengan satu kunci unik. Ini juga sama, bukan? Ini juga bukan, merupakan entitas atau objek pembangun dalam base data. Entitas itu objeknya ya, objek pembangunnya seperti contohnya itu orangnya, tempatnya, kayak perpustakaan, dokter gitu, itu objek. Untuk nomor 2, jelaskan apa itu atribut nominal. Atribut nominal itu atribut kategorial yang nilainya menggambarkan kategori, kode atau status yang tidak memiliki urutan. Di sini jadi untuk opsinya, misalkan kita punya soal nih, soalnya itu tidak memiliki urutan gitu, tidak penting yang mana yang nomor 1, yang mana yang nomor 2, dan mana yang nomor 3. Contohnya itu pada rambu lalu lintas ya. Rambu lalu lintas tuh jika kita bikin program ya, tidak penting mana yang nomor 1 warna merah, nomor 2 warna kuning, atau nomor 3 warna hijau. Seperti itu contoh dari atribut nominal. Contoh lainnya itu seperti apa ya? Sebentar. Contoh lain itu atribut kode wilayah, di mana yang bernilai A, B, C, D, atau E itu tidak penting mana yang A itu Surabaya atau A itu Bandung, tidak penting mana yang A. Jadi semua dapat memiliki urutan yang sesuai dengan kemauan user ya. Di sini atribut nominal. Sekarang soal nomor 3, apa itu atribut ordinal? Atribut ordinal itu atribut yang menggambarkan urutan atau peringkat, ranking. Jadi tadi kan atributnya kan tidak penting mana yang nomor 1 sama nomor yang 2. Nah, kalau ini atributnya menggambarkan urutan atau peringkat. Jadi ada peringkat 1, peringkat 2. Kayak contohnya itu kepuasan dalam melakukan order ojek online mungkin ya. Jika kita menggunakan aplikasi ojek online dan selesai menggunakannya, kita diberikan sebuah opsi untuk memberikan sebuah tingkat kepuasan hierarki yang dibentuk dalam bentuk ikon bintang ya. Jika bintang 1 itu tidak puas, bintang 5 kalian puas sama
operasi sama itunya, sama sistem yang ada pada aplikasi tersebut maupun pelayanannya. Oh. Soal 4, jelaskan apa itu atribut binar. Atribut binar merupakan atribut boolean yang merupakan atribut yang hanya memiliki 2 jenis opsi pilihan kategori saja. Jadi dia hanya memiliki 2 opsi. Untuk soal nomor 4 ini saya juga sudah buat videonya ya, bisa tonton aja, mengenai atribut binar, yaitu atribut yang hanya memiliki 2 buah choice atau pilihan. Jadi ada ya atau tidak. Contohnya itu pada buta warna. Di sini juga unik ya. Kalau untuk 0 itu tidak, untuk 1 itu iya. Kalau pada buta warna, 0 menggambarkan negatif buta warna, 1 menggambarkan positif buta warna. Sama seperti saklar, 0 menggambarkan lampu mati, 1 menggambarkan lampu nyala. Itu atribut binar. Jadi hanya 2 pilihan saja. Yang kelima itu, apa itu atribut numerik? Atribut numerik itu atribut sepertinya saya salah. Sebentar, saya salah. Atribut numerik itu atribut yang memiliki bukan. Dapat nilai terukur mungkin ya. Iya, nilai terukur. Jadi nilai itu terukur ya. Sebentar. Contohnya itu seperti temperatur udara di ruangan A itu adalah 30 derajat Celcius, sedangkan di ruangan B itu adalah 15 derajat Celcius. Jadi dari perbandingan itu kita mendapatkan konklusi bahwa atribut data tersebut dapat terukur. Ruangan A 30 derajat Celcius, ruangan B 15 derajat. Oke, untuk esainya itu sebutkan dan jelaskan beberapa cara dalam memahami data. Dalam memahami data itu ada 4 ya: tendensi sentral, kecenderungan pusat data, yaitu mencari data dengan menghitung mean, median, modus, dan midrange. Keempat ini mungkin sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya mengenai statistika ya. Statistika. Sebaran data ini juga saya sudah jelaskan pada video saya. Lanjut dari tendensi sentral, di mana untuk menentukan di mana saja data tersebar menggunakan IQR, interquartile range, dan standar deviasi. Yang ketiga, grafik statistika. Di sini kita sudah menggunakan sebuah visualisasi gambar yang lebih baik dengan scatter. Sebaran data juga sama. Visualisasi data menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, yaitu dengan visualisasi berorientasi piksel, berorientasi proyeksi geometris, berbasis ikon. Jadi ini berorientasi piksel itu seperti map, seperti sebaran datanya, kayak Google Maps lah. Dia menggunakan piksel untuk menghubungkan setiap data, untuk mendeskripsikan sebuah data. Oke, pada materi ketiga saya mendapatkannya mendapatkan referensi dari modul session 3. Untuk materi 4 lanjut, apa ini maksud akurasi dalam melakukan kriteria evaluasi dan validasi model? Untuk melakukan yang dimaksud akurasi itu ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang disediakan. Jawabannya A. Kalau B nggak mungkin, C juga nggak mungkin, Nomor 2 itu, lanjut nomor 2 ya, biar nggak lama makan waktunya. Apa saja yang dimaksud gunakan dalam melakukan kriteria evaluasi dan validasi model? Tadi kan akurasi, sekarang kegunaannya. Kegunaannya itu untuk mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna. Oke, yang ketiga itu sekarang tadi kan kegunaan dan akurasi, sekarang kehandalan. Apa yang maksud kehandalan dalam melakukan kriteria evaluasi dan validasi model? Kehandalan itu untuk ukuran di mana model data mining diterapkan pada set yang berbeda. Oke, seperti itu. Apa itu supervised learning? Supervised itu dapat amalannya adalah supervisor, yaitu merupakan label di tiap datanya ataupun tag dari data yang ditambahkan. Soal nomor 5,
Apa itu unsupervised learning? Yaitu teknik dimana menggunakan kesamaan dari atribut-atribut yang dimiliki. Referensi saya dari DM Session 4. Oke, esainya itu sebutkan algoritma di unsupervised learning. Di sini ada clustering, anomaly detection, training model, sama association discovery. Oke, pada materi kelima ini, untuk soal yang pertama ini, mana yang bukan merupakan teknik klasifikasi dalam pemecahan kasus? Ya, rapid manner. Rapid manner juga merupakan teknik klasifikasi, tapi ya adalah aplikasinya, bukan tekniknya. Jadi untuk yang bukan ini, rapid manner. Rapid manner juga bisa digunakan dalam pemecahan kasus ya. Cuma di aplikasi, bukan tekniknya. Nomor itu apa itu? Teknik klasifikasi global. Klasifikasi global itu memperhitungkan semua data latih, jadi semua data latih diperhitungkan. Oke, untuk soal nomor 3, apa itu teknik klasifikasi global? Kalau global itu kan memperhitungkan semua data latih, maka kalau klasifikasi lokal dia lebih bawahnya, yaitu hanya memperhitungkan sebagian data latih saja. Untuk opsi C itu salah, dia juga salah, karena kalau C sama D itu kita tidak menghitung data ya. 4. Soal nomor 4 pada assignment 5 ya. Sebutkan mana yang langkah di dalam melakukan klasifikasi pembangunan model. Dalam pembangunan model, langkahnya itu untuk dengan mendeskripsikan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk soal nomor 5, sebutkan mana langkah di dalam klasifikasi penggunaan model. Tadi kan pembangunan model ya, sekarang penggunaan model. Untuk melakukan penggunaan model itu, langkahnya itu untuk mengklasifikasikan objek selanjutnya atau yang belum diketahui. Esainya itu lanjut ke esai. Sebutkan beberapa teknik klasifikasi. Di sini ada 6 ya. Metode berdasarkan decision tree, metode berdasarkan rule, memory based reasoning, neural networks, Bayes dan Bayesian belief network. Ini kayak dari Jerman ya, sejarah. Yang terakhir itu support vector matching. Saya dapat referensi dari modul season 5. Oke, sekarang materi ke-6. Untuk materi ke-6 ini saya juga mengambil dari season ke-5 juga, karena materi ke-6 ini belum muncul sessionnya, hasilnya, materinya. Jadi saya hanya, karena materi 6 sama, klasifikasi di part 2 cuma. Jadi saya masukkan saja soal dari materi kelima. Soal 1 itu, mana yang bukan kriteria berhenti untuk induction tree rapid manner. Ya, ini bukan ya, pemberhentian seluruh proses. Karena untuk opsi A, C, sama D ini merupakan kriterianya untuk berhenti dalam induction tree. Yang kedua, mana yang bukan. Contoh C4.5. C.4 ini algoritma ya, algoritma dalam induction tree, mungkin saya lupa. Yang bukan itu merupakan label yang hanya memiliki 2 opsi saja. Ini kalau opsi B ini sepertinya atribut biner. Ya, jadi salah. Untuk A, C, D itu contohnya. Masih ada lagi, cuma bisa disebutkan. Yang soal 3 itu, apa itu multi-way split pada atribut ordinal? Yaitu, sebentar. Oke, saya di sini belum memberikan jawabannya. Untuk multi-way split atribut ordinal ini, sebentar. Oh maaf, ini bukan ordinal, nominal. Udah malam pus. Nominal. Ini nominal ya. Oke. Nominal. Nominal itu jumlah partisi sesuai dengan jumlah di string value. Jadi jawaban yang A. Untuk soal nomor 3 jawaban yang A. Oke, soal nomor nomor 4. Apa itu binary split pada atribut nominal? Yaitu membagi nilai menjadi 2 subset dan mencari yang paling optimal.
Kalau ini nggak mungkin ya, ini sama seperti tadi, ini atribut binar, ini juga bukan, ini merupakan sifat ya, pembenda Sarawak ya, itulah ada di materi. Oke, soal nomor 5 itu binary decision pada atribut kategori atau kontinu. Sepertinya saya juga belum memberikan jawaban di sini. Sebentar. Oke, kayaknya jawabannya itu memperhitungkan semua kemungkinan speed dan mencari yang paling baik. Mana ini dia. Jawaban nomor 5 itu yang C. Karena yang A itu dia diskreditasi ya, diskreditasi pada atribut kontinu atau kategoris. Ini juga bukan, ini juga bukan. Oke, sekarang esainya. Sebutkan keuntungan dalam klasifikasi berdasarkan decision tree. Dalam decision tree itu keuntungannya itu mudah untuk dibangun, bisa mengklasifikasikan chronological dengan sangat tepat, mudah untuk menginterpretasikan tree yang berukuran kecil, serta akurasinya bisa dibandingkan dengan teknik klasifikasi lain untuk dataset yang sederhana. Jadi ini sangat berguna untuk dataset yang sederhana ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, di sini referensi saya. Untuk session pertama itu, untuk tugas pertama, materi pertama itu saya mengambil dari ini buku Morgan Kaufman, series in data management system Jiawe, sama buku Mehmet Kantarzi. Oke, ini juga sama. Ini untuk menjelaskan materi pertama juga, materi kedua, materi ketiga, materi 4, dan materi kelima sampai 6. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.